Bahkan Nabi Muhammad SAW pun kan mengingatkan kita, jangan sampai meninggalkan generasi setelah kita ini dalam keadaan yang lemah kan gitu. Kita lanjutkan perbincangan dengan Lismo Monata, Iya. pemerhati keluarga ya. Betul. Tapi keluarga seluruhnya, bukan memerhatikan bapaknya. Atau mematikan istrinya saja. Istri, Atau istri orang lain. atau anaknya. Ya. Iya. Tapi keluarga secara institusi ya. Tapi menarik, Momon kok menceburkan diri ke keluarga yang memberikan perhatian. Ya. Dimulainya dari mana itu? Baik. Nah ini menarik nih Bang. Kenapa? Yang pertama ketika saya belajar terhadap sosiologi keluarga, maka saya menemukan bahwa keluarga ini adalah sebuah institusi yang unik Bang. Seperti gue katakan tadi, aneh gitu Bang. Dan relasinya itu seperti benang kusut Bang. Banyak aspek, ya, banyak piranti ya. Maka dia tidak bersifat hitam putih saja. Maka untuk memahaminya itu butuh kajian-kajian analisis, fokus-fokus dan keilmuan yang kuat. Nah, di lain sisi kita memahami bahwa keluarga ini kan unsur penting atau elemen yang membentuk masyarakat. Jadi individu berkumpul menjadi keluarga, terutama ketika dalam pemaknaan pernikahan yang diakui di banyak negara atau di agama kita, laki-laki dan perempuan bersepakat ikatan suci lalu membentuk keluarga. Kalau dia mendapatkan rezeki ada anaknya, ya, kalau tidak ada keluarga luasnya. Nah, keluarga masing-masing ini akan yang untuk masyarakat, memang. Ada masyarakat suku Minangkabau. Karena dia terus berkembang. Betul. Ada masyarakat etnik Jawa dan lain sebagainya di dalamnya. Kekuasaan Allah yang sangat luas sekali gitu, beragam-agam. Nah, memang diciptakan berbeda-beda. Berbeda-beda. Betul. Dan itu ada relasinya. Nah, di lain sisi, ketika kerumitannya ini menuntut saya di samping pekerjaan saya di bidang keluarga ini, Bang, BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, tagline programnya itu sekarang yang awalnya KKBPK, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sekarang berganti menjadi new brandingnya itu adalah Bangga Kencana. Bangga Kencana. Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Jadi dibalik Bang. Kalau dulu kan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Sekarang pembangunan keluarganya di awal Bang. Nah, baru kependudukan dan keluarga berencana. Nah, itu menuntut saya untuk bagaimana bisa expert di sini Bang. Bisa memahaminya secara substantif. Dan mudah-mudahan bisa dibagikan, ditransfer kepada masyarakat orang banyak, sehingga bisa memberikan pengetahuan buat jadi BKKBN tidak hanya sekarang antisipasi angka kekayaan. Iya. Tapi salah satunya tetap Bang, supaya stabil ya kan secara kependudukan. Nah, di lain sisi karena kalau secara geografis kalau ditahan juga angka kelahirannya kita rugi juga secara demokrasi kan. Betul. Jadi ini kasusnya kan beda-beda. Kalau di negara maju seperti Jerman, itu bahkan kalau dia punya anak itu ditanggung negara Bang. Seperti Jepang bahkan beranak dikasih hadiah Bang. Saya cari referensi misalnya kehidupan di Jerman, misalnya kita loncat sedikit ya. Itu misalnya si A. Itu jauh loncatannya itu. Iya, begitu kajiannya tuh Bang. Karena dia sama Bang, ada institusi keluarga juga kan, ada kependudukannya juga. Nah, kalau di Jerman misalnya konteks hari ini Bang, siapa yang menikah itu disupport oleh negara. Contoh sederhana, si A dengan si B ini menikah punya anak, si C. Si keluarga si A dan si B ini beli rumah Bang. Tapi dianggap mengganggu terhadap pembiayaan si anak tadi, maka negara mensupport itu Bang. Nah, di negara kita kan belum sampai ke taraf itu Bang, makanya perlu untuk diatur. Bahkan ada juga
kebijakan negara lain yang memicu untuk supaya orang beranak ada juga loh, kayak di Belanda gitu kan, memperbolehkan menonton film blue supaya memiliki libido kan. Buat anak kan menarik. Kalau kita di Indonesia kan nggak Enggak perlu sudah tinggi sekali gitu ya. Ya. Belum lagi pemahaman saya melihat konteks hari ini Bang, terutama di Sumatera Barat masih jarang gitu Bang, kita menemukan para tokoh atau orang yang concern terhadap persoalan keluarga ini. Maka saya berniat untuk mengisi ruang-ruang yang kosong itu. Begitu kira-kira semangat awalnya itu. Kira-kira peran apa yang bisa ambil di sini kita Ya peran-perannya itu lah, karena di dalam konteks edukasi gitu Bang, atau di dalam pengabdian kayak diundang Andalas TV ini kan Bang. Jadi kita berbagi pengetahuan gitu, memunculkan wacana, berdiskusi, berdialog. Rangkanya tetap mengedukasi. Iya tetap itu, karena kita hanya bisa seperti itu kan, belum lagi ke ranah kebijakan. Tapi mudah-mudahan pada konteks hari ini pemerintah sudah mulai menseriusi ini Bang. Ada terakhir Gubernur Sumatera Barat mensahkan terhadap kebijakan pentingnya pembangunan keluarga ini di Sumatera Barat khususnya, apalagi di pusat. Teman, pemerintah kan telah memberikan perhatian yang cukup besar ya terhadap keluarga. Dengan harapan keluarga ini bisa menjadi sebuah kekuatan bagi negara dalam melakukan percepatan pembangunan. Upaya-upaya untuk itu dilakukan dalam berbagai lintas institusi saya kira, BKKBN maupun di kementerian maupun di dinas-dinas pemerintahan kabupaten kota. Apa yang harus dipahami oleh orang-orang atau individu keinginan pemerintah itu bersama? Ya, betul Bang. Jadi yang kita harapkan sebetulnya kan sinergisitas itu. Pertama dari kita masyarakat atau keluarga-keluarga menyadari bahwa institusi keluarga ini adalah elemen yang sangat penting yang berpengaruh terhadap masyarakat dan bangsa negara ini Bang. Terus tentu harapan kita mensupport terhadap pemerintah Bang, supaya kebijakan-kebijakannya ini memang pro terhadap bagaimana membentuk keluarga-keluarga dan membangun keluarga ini menjadi keluarga yang kuat juga, terutama terhadap regulasi, ya, aturan-aturan. Yang kedua supporting uang Bang, budgeting ya, karena kegiatan-kegiatan pemerintah ini seringkali terkait dengan persoalan-persoalan. Keluarga harapan. Iya, ada keluarga harapan. Iya betul. Nah, mensinergikan ini Bang, penting. Tambah lagi kalau di bidang legislator mungkin bisa berpartisipasi dan memiliki konsen juga untuk mendorong agar bagaimana kegiatan ini bisa lebih kuat lagi ke depannya. Terutama supporting dari finansial, anggaran. Karena menyelesaikan persoalan keluarga ini kan tidak bisa sendiri-sendiri. Betul sekali. Bahkan BKKBN itu kan sejak tahun 70-an, udah 50 tahun, setengah abad nih berjalan. Nah, tapi karena dia programnya itu tidak fisik ya Bang ya, kalau buat jembatan, buat bangunan kan selesai proyek nampak lihat nanti Bang. Tapi ini kan jangka panjang. Kalau bagi saya ini yang disebut legacy itu Bang, warisan itu. Hidup kita ini kan sekali Bang. Nah, pada ruang-ruang mana yang bisa kita mengisi Bang? Kalau seandainya pemerintahan kita memang menserius ini, misalnya legislator kita menserius ini, mudah-mudahan ini yang disebut dengan jalan menuju amal jariah kan gitu. Jalan Amalia. Selain itu, keluarga ini kan agak rumit juga bicara dengan keluarga itu. Apalagi bicara dengan keluarga berkualitas. Iya. Pasti yang dilihat itu ekonomi. Apa yang harus dipersiapkan keluarga supaya tidak istilah ngomong tadi break ya, tidak break dan memang divorce ya. Divorce atau bercerai, divorce ya. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Ya, nah salah satu misalnya program BKKBN hari ini Bang kan ada program genre namanya.
generasi berencana. Jadi sejak awal kita di masa remaja bagaimana mengedukasi terhadap persiapan, baik apakah persiapan secara dari remaja udah disiapkan. Disiapkan. Nah itu bahkan ada di sekolah-sekolah mulai SMP SMA itu ada namanya PIK, Pusat Informasi Konseling Remaja. Sekolah. Di sekolah-sekolah ya. Ya, agak dewasa awal dia. Itu program dari BKKBN atau? BKKBN, ya, BKKBN. Tapi tidak di kegiatan sekolah ya? Masuk kan? Masuk ya? Masuk. Jadi kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Nah ini menjadi kegiatan ekstrakurikuler. Nah itu bisa kita evaluasi Bang Dun, sudah kita lakukan. Ketika teman-teman adik-adik kita ini berkegiatan di sana, itu berbeda. Baik secara psikologisnya, pengetahuannya terhadap bagaimana harapan kita ketika dia akan menuju fase pernikahan ini siap dia. Secara mental. Artinya sejak ini memang sudah diedukasi dia tentang pentingnya membicarakan tujuan-tujuan berkeluarga. Betul. Memberikan pemahaman ya. Betul. Karena yang menarik tadi kata Abang, sebetulnya kita kan mencari dalih saja persoalan ekonomi itu jadi persoalan. Itu hanya bagian kecil, skrup kecil aja. Tapi itu jadikan apa nama istilahnya momok ya. Jadi yang dijadikan alasan. Padahal itu sebetulnya tidak. Sebetulnya menurut pemahaman saya, misalnya di dalam pemahaman keluarga ini adalah yang penting itu bagaimana ada sikap flexibility. Contoh kalau seandainya ekonominya dianggap lemah, belum mampu, Bang, itu kan persoalan relatif. Nggak ada orang bisa meyakini kita punya uang 1 miliar baru kita bahagia, gitu kan? Kita punya di bawah 1 miliar. Tapi banyak juga anak-anak muda sekarang takut berkeluarga karena memang kurang uang. Ya. Iya, itu kan cara berpikir tadi. Ya. Itu yang mesti kita. Maka di dalam perspektif agama Islam misalnya, hukum berkeluarga ini kan banyak. Mulai dari sunnah, mubah kan, wajib sampai ke haram kan. Nah itu yang kita edukasi Bang. Maka kita berikan kesadaran kepada masyarakat ini, dia pada posisi yang mana? Kalau dia seandainya misal sudah mampu, dia misalnya Bang ya harus pikir harus punya uang 1 miliar dulu dia mau menikah. Gitu. Meskipun kalau kita lihat di dalam berkeluarga ini kan banyak aspek seperti saya katakan tadi. Mulai dari persoalan biologis, persoalan sosial budaya sampai religiusitas agama. Nah kadang-kadang kan budaya ini dan gaya hidup ini menjadi constraining, menjadi sesuatu yang menghambat. Jadi di BKKBN tidak juga melarang orang untuk menikah, tapi memberikan penyadaran ada standar-standar umur-umur yang dianggap ideal untuk menikah. Termasuk untuk usia anak. Termasuk itu. Ya, saya sendiri melihat kalau anak itu nanti kita dipilih kalah lagi nih saya bilang. Nah itu dia. Itu kan bahagian kecil saja. Ada juga saya mencermati ini. Ada juga salah satu partai. Iya. Yang kader-kadernya untuk banyak anak. Iya. Itu juga nanti bisa menguasai suara. Ya itu kan 1 bulan kajiannya. 1 bulan kajian. Itu dalam tuh. Karena kan saya katakan tadi. Jadi keluarga ini banyak furuknya, cabang-cabang. Itu bagian kecil saja. Apakah yakin dia anak banyak tadi milih juga menang dia belum tentu juga kan? Ya, nggak ada semacam kepastian linear itu nggak ada. Nah, cuman kita kan bagaimana mempersiapkan generasi itu dengan yang baik gitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun kan mengingatkan kita, jangan sampai meninggalkan generasi setelah kita ini dalam keadaan yang lemah. Kalau banyak dia tapi kondisi lemah kan masalah juga gitu kan Bang. Nah itu. Pertanyaannya terakhir, sebenarnya keluarga berkualitas itu seperti apa sih? Nah ini yang menarik. Sebetulnya tambah 1 sesi lagi kali. Karena memang itu yang menjadi saya menarik memahami keluarga ini Bang. Pada konteks hari ini bentuk keluarga yang ideal itu secara nyata kan tidak ada yang mengungkapkan secara sistematis. Ya kan? Dalam ilmu-ilmu pun.
Cuman ketika misalnya kita beragama Islam misalnya memahami konteks keluarga yang ideal itu sepertinya keluarga Nabi Muhammad SAW. Misalnya itu dalam perspektif agama. Nah itulah fungsi kita. Yang pertama itu memberikan kesadaran itu. Karena sifat yang dimunculkan dalam berkeluarga itu kan kebahagiaan, ya kan? Bagaimana berjuang, ya kan? Bagaimana menghadapi hidup ini karena dia dipengaruhi banyak sebab tadi bang. Bagaimana pemenuhan biologis sama-sama terpenuhi dengan baik, bagaimana memenuhi tanggung jawab secara sosial dengan baik, sampai persoalan agama dengan itu bang. Ketika menikah melakukan hubungan seksual itu dianggap ibadah, gitu kan? Bahkan separuh agama itu dengan pernikahan, dengan perkawinan, yang dengan keluarga itu kan ini semacam patron tren dalam normalitas dan kodrat manusia dengan hidup saja. Nah, oleh karena itu tugas kita dalam hal ini ada strategi-strateginya, Pak. Mulai dari tadi, misalnya ketika dia remaja mempersiapkan diri dia secara fisik, secara psikologis, secara ekonomi yang baik. Ketika dia di dalam keluarga itu dapat menjalankan fungsi-fungsi yang baik, seperti dalam kajian kita sosiologi kan ada status sosial dan peran, memainkan peran-perannya itu dengan baik. Ketika dia sudah menjadi lansia, memainkan fungsi-fungsinya itu dengan baik juga. Sehingga kehidupan kita ini bisa disebut dengan kehidupan yang kita cita-citakan bersama. Artinya mainkan peran sesuai peran masing-masing. Betul. Sehingga fungsi itu berjalan dengan baik. Betul. Dan sadar. Ya. Oke. Closing statement. Silakan, Mama. Closing para keluarga. Closing statement saya adalah bagaimana usaha kita dapat memahami arti keluarga ini secara baik dan benar. Bagaimana memahami tugas dan fungsi kita secara baik dan benar, termasuk rumah. Jadi kalau kita menganggap rumah ini kan sebagai tempat berteduh saja. Kalau kita menganggap rumah hanya sebagai tempat berteduh, mungkin HP pun bisa menjadi tempat berteduh kita. Kalau kita menganggap rumah ini penuh dengan ornamen yang bagus, yang mewah, mungkin hotel juga pilihan tempat ornamen yang mewah dan kita bisa berbuat sekali. Tetapi sebetulnya di dalam rumah, di dalam keluarga, di sanalah cinta itu mulai lahir, tumbuh, dan dijaga dengan baik. Jangan lupa berbahagia. Dan jangan lupa berbahagia. Oke, terima kasih Miss Momon Nata, pemerhati keluarga kita. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat untuk para kerabat. Paling tidak dapat memahami kembali tentang fungsi dan peran keluarga, suami, istri, dan anak. Ya itu menarik aja Bang. Ya. Jadi karena pentingnya keluarga ini, statusnya tadi perannya jangan bertukar. Jadi kan anak nanti di rumah merasa dia ayah, ayah menjadi anak, itu digantikan sama yang lain, itu kan berbeda. Begitu kira-kira Bang. Jangan sampai bertukar peran. Itu kesimpulan akhir dari Oke, kerabat TV, semoga bermanfaat dan nanti lain waktu kita akan berbincang lagi dengan Miss Momon Nata dengan senang hati, dengan isu dan topik yang berbeda, yang penting hangat ya. Hangat. Egg journal. Seperti hangatnya kita dalam membina keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.